Halo bro, kita lanjut ke teknik berikutnya dari kitab Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya, bro. Fokus pada api yang naik melalui tubuhmu, dari ujung kaki ke atas, hingga tubuh terbakar menjadi abu, tetapi tidak dirimu. Itulah tekniknya, bro. Fokus pada api yang membubung melalui tubuhmu, dari ujung kaki ke atas, hingga tubuh terbakar menjadi abu, tetapi tidak dirimu. Teknik yang sangat sederhana dan sangat menakjubkan, sangat mudah dilakukan. Tetapi beberapa persyaratan dasar harus dipenuhi sebelumnya. Buddha sangat menyukai teknik ini. Ia menginisiasi murid-muridnya ke dalam teknik ini. Setiap kali seseorang diinisiasi oleh Buddha, hal pertama yang dilakukannya adalah beliau akan memberitahu muridnya untuk pergi ke tempat pembakaran mayat dan mengamati tubuh yang dibakar, tubuh yang sudah mati dibakar. Selama 3 bulan, murid itu tidak boleh melakukan apapun, hanya duduk di sana dan menonton. Jadi, sang murid akan pergi ke tempat pembakaran di desa tersebut. Sang murid akan tinggal di sana selama 3 bulan, siang dan malam, dan setiap kali ada tubuh yang mati datang ke sana, dia hanya akan duduk dan bermeditasi. Dia hanya akan melihat tubuh yang sudah mati. Kemudian api akan tercipta, dan tubuh tersebut akan mulai terbakar. Selama 3 bulan berturut-turut, sang murid tidak akan melakukan apapun lagi, hanya melihat tubuh yang sudah mati dibakar. Buddha berkata, jangan pikirkan itu. Lihat saja. Dan sulit untuk tidak berpikir bahwa cepat atau lambat tubuhmu akan terbakar. 3 bulan adalah waktu yang lama, dan terus-menerus, siang dan malam. Setiap kali ada tubuh yang akan dibakar, sang murid harus bermeditasi. Cepat atau lambat ia akan mulai melihat tubuhnya sendiri, di atas api unggun yang menyala. Ia akan mulai melihat dirinya sendiri dibakar. Akan sangat membantu. Jika dirimu ingin melakukan teknik ini, pergilah ke tempat pembakaran. Amati, bukan selama 3 bulan, tetapi setidaknya amati 1 tubuh yang dibakar. Amati. Kemudian dirimu bisa melakukan teknik ini dengan mudah, pada dirimu sendiri. Jangan berpikir, cukup amati fenomenanya, amati apa yang sedang terjadi. Orang-orang pergi untuk membakar jenazah kerabat mereka, tetapi mereka tidak pernah melihatnya. Mereka mulai membicarakan hal-hal lain, atau tentang kematian. Mereka berdebat dan berdiskusi. Mereka melakukan banyak hal. Mereka membicarakan banyak hal dan bergosip, tetapi mereka tidak pernah melihatnya. Itu harus dijadikan meditasi. Tidak boleh ada pembicaraan di sana. Karena merupakan pengalaman yang langka untuk melihat seseorang yang dirimu cintai dibakar. Dirimu pasti merasa bahwa dirimu juga terbakar di sana. Jika dirimu melihat ibumu dibakar, atau ayahmu, atau istrimu, atau suamimu, dirimu pasti melihat dirimu juga di sana, dalam kobaran api. Pengalaman itu akan membantu teknik ini, hal pertama. Hal kedua, jika dirimu sangat takut akan kematian, dirimu tidak bisa melakukan teknik ini,
karena rasa takut itu sendiri akan melindungi dirimu. Dirimu tidak bisa memasukinya. Atau, dirimu hanya bisa membayangkan di permukaan, tetapi keberadaan terdalammu tidak akan ada di dalamnya. Maka tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jadi ingat, hal kedua, apakah dirimu takut atau tidak? Kematian adalah satu-satunya kepastian. Tidak ada bedanya, apakah dirimu takut atau tidak, itu tidak relevan. Dalam hidup, tidak ada yang pasti kecuali kematian. Segala sesuatu tidak pasti, hanya kematian yang tidak terjadi karena kebetulan. Dan lihatlah pikiran manusia. Kita selalu berbicara tentang kematian, seolah-olah itu adalah kecelakaan. Setiap kali seseorang meninggal, kita mengatakan kematiannya tidak tepat waktu. Setiap kali seseorang meninggal, kita mulai berbicara seolah-olah itu adalah kecelakaan. Hanya kematian yang bukan kecelakaan, hanya kematian. Segala sesuatu yang lain adalah kebetulan. Kematian benar-benar pasti. Dirimu harus mati. Dan ketika aku mengatakan dirimu pasti mati, itu tampak seperti berada di masa depan, sangat jauh. Tidak demikian, dirimu telah mati. Saat dirimu lahir, dirimu mati. Dengan kelahiran, kematian telah menjadi fenomena yang pasti. Satu bagian darinya telah terjadi, kelahiran, sekarang hanya bagian kedua, yang selanjutnya yang harus terjadi. Jadi dirimu telah mati, setengah mati, karena begitu seseorang lahir, ia telah memasuki alam kematian, memasukinya. Sekarang tidak ada yang bisa mengubahnya. Sekarang tidak ada cara untuk mengubahnya. Dirimu telah memasukinya. Dirimu setengah mati dengan kelahiran. Kedua, kematian tidak akan terjadi pada akhirnya, itu sudah terjadi. Itu adalah sebuah proses. Sama seperti kehidupan adalah sebuah proses, kematian adalah sebuah proses. Kita menciptakan garis pemisah, tetapi kehidupan dan kematian seperti dua kakimu, dua tungkaimu. Kehidupan dan kematian adalah satu proses. Dirimu sedang sekarat setiap saat. Biar aku jelaskan begini, kapanpun dirimu menghirup, itu adalah kehidupan, dan kapanpun dirimu mengembuskan, itu adalah kematian. Hal pertama yang dilakukan seorang anak adalah menghirup. Seorang anak tidak bisa mengembuskan. Hal pertama adalah menghirup. Ia tidak bisa mengembuskan karena tidak ada udara di dalam dadanya. Ia harus menghirup. Tindakan pertama adalah menghirup. Dan orang yang sudah tua, saat sekarat, akan melakukan tindakan terakhir, yaitu mengembuskan. Saat sekarat, dirimu tidak bisa menghirup, atau bisakah? Saat dirimu sekarat, dirimu tidak bisa menghirup. Tindakan terakhir bukanlah menghirup, tindakan terakhir adalah mengembuskan. Tindakan pertama adalah menghirup, dan yang terakhir adalah mengembuskan. Menghirup adalah kelahiran, dan mengembuskan adalah kematian. Namun setiap saat dirimu melakukan keduanya, menghirup, mengembuskan.
Menghirup adalah kehidupan, mengembuskan adalah kematian. Dirimu mungkin tidak memperhatikannya, tetapi cobalah untuk memperhatikannya. Setiap kali dirimu mengembuskan napas, dirimu akan merasa lebih damai. Hembuskan napas dalam-dalam, dan dirimu akan merasakan kedamaian tertentu di dalam dirimu. Setiap kali dirimu menarik napas, dirimu menjadi intens, dirimu menjadi tegang. Intensitas dari menghirup napas menciptakan ketegangan dan penekanan yang normal dan biasa selalu pada menghirup napas. Jika aku memintamu untuk bernapas dalam-dalam, dirimu akan selalu memulai dengan menghirup napas. Sebenarnya, kita takut mengembuskan napas. Itulah sebabnya pernapasan menjadi dangkal. Dirimu tidak pernah mengembuskan napas, dirimu terus menghirup napas. Hanya tubuh yang terus mengembuskan napas, karena tubuh tidak bisa hidup hanya dengan menghirup napas. Ia membutuhkan keduanya, hidup dan mati. Cobalah satu percobaan. Sepanjang hari, kapanpun dirimu ingat, hembuskan napas dalam-dalam, dan jangan tarik napas. Biarkan tubuh menghirup napas, dirimu cukup menghembuskan napas dalam-dalam. Dan dirimu akan merasakan kedamaian yang mendalam, karena kematian adalah kedamaian, kematian adalah keheningan. Dan jika dirimu bisa lebih memperhatikan pada hembusan napas, dirimu akan merasa tanpa ego. Dengan menghirup napas, dirimu akan merasa lebih egois. Dengan menghembuskan napas, dirimu akan merasa lebih tanpa ego. Berikan lebih banyak perhatian pada hembusan napas. Sepanjang hari, kapanpun dirimu ingat, hembuskan napas dalam-dalam, dan jangan tarik napas. Biarkan tubuh menghirup napas, dirimu tidak melakukan apapun. Penekanan pada penghembusan ini akan sangat membantu dirimu untuk melakukan percobaan ini, karena dirimu akan siap untuk mati. Kesiapan diperlukan, jika tidak, teknik ini tidak akan banyak membantu. Dan dirimu bisa siap, hanya jika dirimu telah merasakan kematian dengan cara tertentu. Hembuskan napas dalam-dalam, dan dirimu akan merasakannya. Itu indah. Kematian itu indah, karena tidak ada yang seperti kematian, begitu sunyi, begitu menenangkan, begitu tenang, begitu damai. Namun, kita takut akan kematian. Dan mengapa kita takut akan kematian? Mengapa ada begitu banyak rasa takut akan kematian? Kita takut akan kematian, bukan karena kematian itu sendiri, melainkan karena kita tidak mengetahuinya. Bagaimana dirimu bisa takut akan sesuatu yang belum pernah dirimu temui? Bagaimana dirimu bisa takut akan sesuatu yang tidak dirimu ketahui? Setidaknya dirimu harus mengetahuinya, agar bisa takut akan kematian. Jadi, sebenarnya dirimu tidak takut akan kematian. Rasa takut itu adalah sesuatu yang lain. Dirimu tidak pernah benar-benar hidup, hal itu menciptakan rasa takut akan kematian. Ketakutan itu muncul karena dirimu tidak hidup, jadi dirimu takut. Aku belum hidup, dan jika kematian terjadi, lalu apa? Tanpa kepuasan,
tanpa kehidupan, aku akan mati. Ketakutan akan kematian hanya muncul pada mereka yang tidak benar-benar hidup. Jika dirimu hidup, dirimu akan menyambut kematian. Maka tidak ada rasa takut. Dirimu telah mengenal kehidupan. Sekarang dirimu juga ingin mengenal kematian. Namun, kita begitu takut pada kehidupan itu sendiri, sehingga kita belum mengenalnya, kita belum menyelaminya lebih dalam. Itulah yang menciptakan rasa takut akan kematian. Jika dirimu ingin memasuki teknik ini, dirimu harus menyadari ketakutan yang mendalam ini. Dan ketakutan yang mendalam ini harus dibuang jauh-jauh, dimurnikan, barulah dirimu bisa memasuki teknik ini. Ini akan membantu, berikan lebih banyak perhatian pada penghembusan napas. Dan sungguh, jika dirimu bisa memberikan semua perhatian pada penghembusan dan melupakan menghirupnya, jangan takut bahwa dirimu akan mati. Dirimu tidak akan mati, tubuh akan menghirupnya sendiri. Tubuh memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jika dirimu menghembuskan napas dalam-dalam, tubuh akan menghirupnya sendiri dalam-dalam. Dirimu tidak perlu ikut campur. Maka relaksasi yang sangat dalam akan menyebar ke seluruh kesadaranmu. Sepanjang hari dirimu akan merasa rileks dan keheningan batin akan tercipta. Dirimu bisa memperdalam perasaan ini lebih jauh jika dirimu melakukan percobaan lain. Cukup selama 15 menit dalam sehari, hembuskan napas dalam-dalam. Duduklah di kursi atau di lantai, hembuskan napas dalam-dalam, dan sambil mengembuskan napas, pejamkan mata. Saat udara keluar, dirimu masuk. Lalu biarkan tubuh menghirup udara, dan saat udara masuk, buka mata dan hembuskan napas. Justru sebaliknya, saat udara keluar, dirimu masuk, saat udara masuk, dirimu keluar. Saat dirimu mengembuskan napas, ruang tercipta di dalam, karena napas adalah kehidupan. Saat dirimu mengembuskan napas dalam-dalam, dirimu kosong, kehidupan telah padam. Di satu sisi dirimu mati, untuk sesaat dirimu mati. Dalam keheningan kematian itu, masuklah ke dalam. Udara bergerak keluar, dirimu menutup mata dan bergerak ke dalam. Ruang ada di sana, dan dirimu bisa bergerak dengan mudah. Ingatlah, saat dirimu menarik napas, bergerak ke dalam sangatlah sulit, karena tidak ada ruang untuk bergerak. Saat mengembuskan napas, dirimu bisa bergerak ke dalam. Dan saat udara masuk, dirimu keluar. Buka mata dan bergerak keluar. Ciptakan ritme di antara keduanya. Dalam waktu 15 menit, dirimu akan merasa sangat rileks, dan dirimu akan siap untuk melakukan teknik ini. Sebelum melakukan teknik ini, lakukan selama 15 menit, agar dirimu siap. Tidak hanya siap, tetapi juga menyambut, menerima. Ketakutan akan kematian tidak ada di sana, karena sekarang kematian tampak seperti relaksasi, kematian tampak seperti istirahat yang dalam. Kematian tampak tidak bertentangan dengan kehidupan, tetapi justru merupakan sumbernya, energinya. Kehidupan itu seperti riak-riak di permukaan danau, dan kematian adalah danau itu sendiri.
Ketika riak-riak tidak ada, danau itu ada di sana. Dan danau itu bisa ada tanpa riak-riak, tetapi riak-riak itu tidak bisa ada tanpa danau. Kehidupan tidak bisa ada tanpa kematian. Kematian bisa ada tanpa kehidupan, karena kematian adalah sumbernya. Kemudian dirimu bisa melakukan teknik ini. Fokuslah pada api yang membubung melalui tubuhmu, dari ujung kaki ke atas. Berbaringlah. Pertama-tama, bayangkan dirimu mati, tubuh itu seperti mayat. Berbaringlah, lalu arahkan perhatianmu ke jari-jari kaki. Dengan mata tertutup, bergeraklah ke dalam. Arahkan perhatianmu ke jari-jari kaki, dan rasakan api membubung dari sana ke atas, semuanya terbakar. Saat api membubung, tubuhmu menghilang. Mulailah dari jari-jari kaki, dan bergeraklah ke atas. Mengapa memulai dari jari kaki? Akan lebih mudah, karena jari kaki sangat jauh dari dirimu, dari egomu. Ego dirimu ada di kepala. Dirimu tidak bisa memulai dari kepala, akan sangat sulit, jadi mulailah dari titik terjauh. Jari kaki adalah titik terjauh dari ego. Nyalakan api dari sana. Rasakan bahwa jari kaki terbakar, hanya abu yang tersisa, lalu bergeraklah perlahan, bakar semua yang terkena api. Setiap bagian, kaki, paha, akan lenyap. Dan teruslah melihat, bahwa mereka telah menjadi abu. Api membubung ke atas, dan bagian-bagian yang telah dilewatinya, tidak ada lagi di sana, mereka telah menjadi abu. Teruslah ke atas, dan akhirnya kepala menghilang. Segala sesuatu telah menjadi debu, telah jatuh menjadi debu, sampai tubuh terbakar menjadi abu, tetapi tidak dirimu. Dirimu akan tetap menjadi pengamat di atas bukit. Mayatnya akan tetap di sana, mati, terbakar, menjadi abu, dan dirimu akan menjadi pengamat, dirimu akan menjadi saksi. Saksi ini tidak memiliki ego. Teknik ini sangat baik untuk mencapai kondisi tanpa ego. Mengapa? Karena banyak hal yang tersirat di dalamnya. Tampaknya sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Mekanisme internalnya sangat rumit. Hal pertama, ingatan dirimu adalah bagian dari tubuh. Memori adalah materi, itulah sebabnya ia bisa direkam. Ia direkam dalam sel-sel otak. Mereka adalah materi, bagian dari tubuh. Sel-sel otakmu bisa dioperasi, dan jika sel-sel otak tertentu dihilangkan, ingatan tertentu akan hilang dari dirimu. Kenangan direkam dalam sel-sel otak. Memori adalah materi, ia bisa dihancurkan. Dan sekarang para ilmuwan mengatakan, ia bisa ditanam kembali, ia bisa ditransplantasikan lagi. Cepat atau lambat kita akan menemukan cara, agar ketika orang seperti Albert Einstein meninggal, kita akan bisa menyelamatkan sel-sel otaknya. Dan sel-sel otak tersebut, akan bisa ditransplantasikan ke seorang anak. Lalu anak tersebut akan memiliki semua kenangan dari Albert Einstein, tanpa harus melalui semua pengalaman tersebut. Itu adalah bagian dari tubuh, kenangan adalah bagian dari tubuh,
Dan jika seluruh tubuh terbakar hingga menjadi abu, dirimu tidak akan memiliki kenangan apapun. Ingat, inilah intinya. Jika ingatan itu masih ada, maka tubuh itu tetap ada, dan dirimu telah mempermainkannya. Jika dirimu benar-benar tenggelam dalam perasaan bahwa tubuh itu mati, terbakar, dan api telah menghancurkannya sepenuhnya, dirimu tidak akan memiliki ingatan apapun pada saat itu. Pada saat mengamati itu, tidak akan ada pikiran. Segala sesuatu akan berhenti, tidak ada gerakan pikiran, hanya mengamati, hanya melihat apa yang telah terjadi. Dan begitu dirimu mengetahui hal ini, dirimu bisa tetap berada dalam kondisi ini terus-menerus. Begitu dirimu telah mengetahui hal itu, dirimu bisa memisahkan diri dari tubuh. Teknik ini hanyalah sebuah metode untuk memisahkan diri dari tubuh. Hanya untuk menciptakan celah antara dirimu dan tubuh. Hanya untuk beberapa saat, agar bisa keluar dari tubuh. Jika dirimu bisa melakukan ini, maka dirimu bisa tetap berada di dalam tubuh, dan dirimu tidak akan berada di dalam tubuh. Dirimu bisa terus menjalani hidup seperti sebelumnya, tetapi dirimu tidak akan sama lagi. Teknik ini akan memakan waktu, setidaknya 3 bulan. Teruslah melakukannya. Ini tidak akan terjadi dalam 1 hari. Tetapi jika dirimu terus melakukannya setiap hari selama 1 jam, dalam waktu 3 bulan, suatu hari tiba-tiba imajinasimu akan membantu, dan celah akan tercipta, dan dirimu akan benar-benar melihat tubuh itu berubah menjadi abu. Kemudian dirimu bisa menontonnya. Dalam pengamatan itu, dirimu akan menyadari fenomena mendalam, bahwa ego adalah entitas palsu. Ia ada di sana, karena dirimu diidentifikasikan dengan tubuh, dengan pikiran. Dirimu bukanlah keduanya, bukan pikiran maupun tubuh. Dirimu berbeda dari semua yang ada di sekitarmu, dirimu berbeda dari pinggiranmu. Tampaknya teknik ini tampak sederhana, tetapi bisa membawamu pada perubahan yang mendalam. Namun, pertama-tama, pergilah dan bermeditasilah di tempat perbakaran mayat, di tanah yang terbakar, sehingga dirimu bisa melihat bagaimana tubuh terbakar. Bagaimana tubuh berubah menjadi debu lagi. Sehingga dirimu bisa membayangkannya dengan mudah. Kemudian mulailah dari ujung kaki, dan bergeraklah dengan sangat perlahan. Dan sebelum melakukan teknik ini, berikan perhatian lebih pada pernafasan. Tepat sebelum memasuki teknik ini, hembuskan napas selama 15 menit, dan tutup mata. Biarkan tubuh menghirup dan membuka mata. Selama 15 menit, rasakan relaksasi yang mendalam, dan kemudian masuklah ke dalamnya. Oke bro, itulah teknik kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.